Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi di pembelajaran jarak jauh KKG Harjamukti. Hari ini perkenalkan, nama Ibu Mariana Pisesa dari SD Negeri Pesantren. Ya. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu materi pembelajaran kelas 5, tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4, pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Nah, sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Untuk yang non-muslim, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Nah, yang untuk muslim, kita berdoa bareng-bareng ya nak. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah anak-anak, setelah kita berdoa, jangan lupa karena kita masih dalam keadaan pandemi, jangan lupa ya cegah COVID-19 dengan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak minimal 2 meter, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, kalian akan dapat mengetahui hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara. Dan kalian akan mengetahui contoh hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga negara. Yang ketiga yaitu mengetahui jenis usaha ekonomi yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir mengetahui pengertian cerpen. Nah, ayo kita belajar yang pertama dulu ya. Hari ini hak dan kewajiban sebagai warga negara. Ya. Ada hak, ada kewajiban, ada juga tanggung jawab. Apa sih? Nah, pengertian hak. Hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau penggunanya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi hak warga negara masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Nah, beberapa contoh hak warga negara yaitu 1. Mendapatkan perlindungan hukum. Ya, seperti yang kalian ketahui, Indonesia itu adalah negara hukum. Nah, semua warga negaranya akan mendapat perlindungan hukum. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, menikmati lingkungan bersih. Lalu yang keempat, hidup tenang dan damai. Yang kelima, bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Yang keenam, berpendapat, berorganisasi, dan mengembangkan kebudayaan daerah. Yang selanjutnya yaitu pengertian kewajiban. Nah, kewajiban di sini berarti adalah yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab untuk negaranya. Contoh beberapa bentuk kewajiban warga negara yaitu mematuhi aturan norma yang berlaku dalam masyarakat. Nah, aturan atau norma disebut juga dengan hukum. Nah, dalam masyarakat ini, di Indonesia ini ada hukum yang berlaku. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus mematuhi aturannya. Yang kedua, yaitu menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Ini wajib ya, agar kita damai, tenang, tentram, itu harus menjaga ketenangan, ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan RT, RW, atau desa setempat. Misalnya kegiatan kerja bakti, gotong royong, dan warga masyarakat setempat agar bisa bersosialisasi. Ya.
Yang keempat, menghormati tetangga dan lingkungan tempat tinggal. Nah, kita harus bertoleransi. Kalian juga tahu kan, Indonesia ini adalah beragam, mulai dari suku, bahasanya, budayanya, bahkan agamanya juga beragam. Untuk itu kita harus saling menghormati dan toleransi. Yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Nah, ini adalah bentuk empati kita, ya. Jadi kita harus saling membantu tetangga kita yang terkena musibah atau sedang dalam keadaan tidak baik, ya. Yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan setempat. Nah, ini juga adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara. Nah, pengertian tanggung jawab warga negara masyarakat, yaitu tanggung jawab merupakan suatu kesadaran dari manusia akan perilaku atau perbuatan yang disengaja dan tidak disengaja. Tanggung jawab memiliki sifat kodrati yang mana berarti telah menjadi separuh dari bagian kehidupan manusia, karena setiap orang juga pasti memiliki beban dan tanggung jawabnya. Tanggung jawab merupakan suatu kesadaran dari manusia akan perilaku ataupun perbuatan yang sengaja dan juga tidak sengaja. Tanggung jawab memiliki sifat kodrati yang mana berarti telah menjadi separuh dari bagian kehidupan manusia, karena setiap orang juga pasti memiliki beban akan tanggung jawabnya. Nah, sekarang kita beralih. Di Indonesia ini terdapat dua jenis usaha ekonomi. Di antaranya yaitu yang dikelola sendiri atau mandiri dan yang dikelola oleh kelompok. Nah, usaha yang dikelola sendiri adalah usaha yang dikelola perorangan. Usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas, biasanya dikelola secara sederhana. Contoh dari usaha ekonomi perorangan yaitu usaha pertanian. Sebagian besar pertanian dikelola oleh perorangan. Usaha ini memiliki modal yang terbatas, lahan yang digarap petani biasanya terbatas, lahan pesawahan dan tegalan. Namun ada juga yang usaha pertaniannya dilakukan besar-besaran. Nah, jadi kalau petaninya ini hanya dikelola sendiri dengan modal sendiri, nah termasuk adalah usaha ekonomi perorangan. Nah, yang berikutnya yaitu usaha ekonomi perorangan perdagangan. Usaha perdagangan ini secara perorangan biasanya berskala kecil atau sedang. Contohnya yaitu warung, pedagang aslongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, ya, yang ada di pasar atau toko kelontong. Berikutnya yaitu usaha jasa. Nah, usaha jasa adalah usaha yang memberikan pelayanan jasa. Contohnya usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa atau apapun yang bisa jasa, diberikan jasa, ya. Industri kecil berikutnya yaitu industri yang dikelola perorangan, industri rumahan, ya, atau home industry. Contohnya yaitu kerajinan tangan atau juga makanan-makanan kecil, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Nah, usaha yang dikelola oleh kelompok adalah usaha yang dikelola secara bersama. Baik modal, perorangan, maupun keuntungannya nanti akan dibagi dalam kelompok sesuai persentasenya. Contohnya yaitu ada firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Jadi ada 2 orang, ya. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain atau bisa juga dengan anggota keluarganya. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian dari firmanya. Usaha terbentuk firma bisa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan.
Nah, berikutnya yaitu Persekutuan Komanditer atau lebih terkenal dengan CV. Nah, didirikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang yang memiliki modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu pasif dan sekutu aktif. Nah, sekutu aktif itu berperan sebagai pengelola CV, sedangkan sekutu pasif berperan sebagai investor yang tidak terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, usaha berbentuk CV ini berkembang dari firma bisa menjadi CV jika pemodalnya itu lebih dari 2 atau lebih ya. Nah, ini memungkinkan jika firmanya ingin meluas usahanya untuk menambah lebih besar lagi. Nah, yang ketiga yaitu perseroan terbatas atau PT. Nah, usaha bersama PT ini modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan yang disebut dividen. Bagi perseorangan yang ingin mengembangkan dan memperluas usahanya, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Yang berikutnya yaitu Badan Usaha Milik Negara, disingkat BUMN. BUMN adalah perusahaan negara yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum, disebut perum atau perseroan terbatas PT. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Di Indonesia terdapat badan usaha milik negara atau perusahaan daerah, disebut juga BUMD, yang modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Tujuannya BUMD ini yaitu 1. Melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. Yang kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat, menyediakan lapangan kerja, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, yang terakhir yaitu adalah koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perekonomian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi dengan melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan Undang-Undang 1945 Pasal 3 Ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bapak koperasi siapa? Ada yang ingat? Ya, Bapak koperasi adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Di Indonesia, contoh usaha bentuk koperasi yaitu ada yang disebut dengan koperasi konsumsi. Ya, apa sih koperasi konsumsi itu? Yaitu usaha bersama yang menyediakan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuannya koperasi ini adalah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari anggotanya dengan harga yang layak atau harga yang murah dan mutu yang layak. Yang kedua, koperasi simpan pinjam, yaitu usaha bersama yang menyediakan simpanan dan pinjaman. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang itu akan terkumpul dan diberikan sebagai pinjaman kepada anggotanya. Nah, yang ketiga, koperasi produksi, yaitu usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi
dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, pengusaha tempe, atau pengusaha sapi perah. Yang keempat, koperasi jasa, yaitu usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contoh, koperasi angkutan atau koperasi transportasi. Yang kelima, koperasi serba usaha. Yang kelima, koperasi serba usaha, yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya menyediakan barang konsumsi, simpan pinjam, menyediakan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Jadi semua dari koperasi yang ada di atas tadi digabungkan menjadi satu. Contohnya yaitu koperasi unit desa disingkat dengan KUD. Nah, berikutnya yaitu anak-anak, ya, kita akan beralih lagi ke cerpen. Ya, ada yang tahu apa itu cerpen? Ya. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Ya, contohnya cerpennya banyak ya. Ada yang dari koran, dari majalah, dari buku. Nah, yang terakhir itu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau ekonomi masyarakatnya maju, pasti masyarakat akan sejahtera. Kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ekonomi ini berkaitan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, produksi, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Jadi menghasilkan sebuah produk ya, kalau produksi itu. Nah, distribusinya adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Kelancaran distribusi barang membutuhkan sarana transportasi dan akses yang memadai. Tujuannya agar hasil produksi dapat segera sampai ke konsumen dengan cepat dan tepat. Nah, konsumsi diartikan sebagai kegiatan menghabiskan, mengurangi, ya, nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Untuk mengkonsumsi barang atau jasa, masyarakat mengeluarkan pengorbanan tertentu. Pengorbanannya berupa uang atau waktu. Nah, sekian saja anak-anak pembelajaran kita hari ini. Kita akan kembali lagi besok di pembelajaran jarak jauh KKG Harjamukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.